Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misna. Hari ini saya ingin melakukan pemaparan materi mengenai pengangkutan orang luka. Secara garis besar, pengangkutan orang luka itu ditujukan untuk memindahkan korban dari tempat kejadian dalam rangka untuk memberikan pertolongan pertama. Dan ini untuk memindahkan ke fasilitas kesehatan yang lebih bisa menangani dan memberikan pertolongan lanjutan. Secara garis besar, pengangkutan orang luka ini terbagi atas pengangkutan secara darurat dan pengangkutan tidak darurat dengan kriteria dan ketentuan masing-masing dalam cara pengangkutannya. Misalnya dalam teknik ekstraksi, ini teknik di mana pemindahan darurat dilakukan dengan penderita dari tempat kejadian menuju ke tempat yang lebih aman dan memungkinkan untuk dilakukan pertolongan pertama atau darurat. Prinsipnya kita atur jalan nafasnya. Jalan nafasnya harus terbuka dan memperhatikan kemungkinan terjadinya cedera pada leher dan tulang belakang berdasarkan ketentuan dasar ekstraksi. Adapun ketentuan umum dalam pengangkutan korban tanpa tandu bisa dilakukan bukan merupakan teknik ekstraksi, mengutamakan kecepatan pemindahan, bukan kenyamanan korban. Mempunyai kemungkinan lebih besar untuk memperoleh cedera yang dialami korban. Sarana tandu tidak tersedia atau kondisi taktis di medan tidak memungkinkan penggunaan tandu. Serta jarak yang dapat ditempuh tergantung pada beberapa faktor, di antaranya kekuatan dan daya tahan pengangkut, berat badan korban, kondisi cedera, serta kondisi medan yang akan dilintasi. Adapun macam-macam pengangkutan tanpa tandu bisa dilakukan dengan pengangkutan orang luka dengan satu atau bisa dengan cara menjulang, memapah, membopong, dan menggendong. Pengangkutan orang luka dengan 2 orang, bisa juga dengan 3 orang. Ini bisa dilakukan dengan cara berbaring dan cara duduk. Dan bisa juga pengangkutan orang luka dilakukan dengan 4 orang. Dengan 4 orang ini tanpa alat, hanya dengan cara berbaring saja. Pengangkutan orang luka dengan tandu adalah pengangkutan orang luka yang mendekati kesempurnaan, karena letak penderita itu kita dapat atur sesuai dengan sakitnya atau lukanya. Kelompok tandu ini bisa dilakukan dengan 2, 3, atau 4 orang pengangkut dan merupakan satu kelompok tandu. Pada umumnya, pengangkutan orang luka dengan tandu dilakukan oleh 4 orang dan hanya dilakukan untuk jarak pendek. Diperbolehkan untuk mengangkut 2 orang. Adapun komandan tandu biasanya dia bertanggung jawab tentang kesehatan penderita yang diangkutnya dan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Anggota badan yang luka diusahakan agar tidak banyak bergerak. Penderita yang pingsan dijaga agar pernapasannya dapat berjalan dengan lancar dan dijaga agar kepalanya tidak tengadah ke belakang selama pengangkutan. Kita perhatikan bahwa anggota gerak penderita tidak sampai tergantung ke bawah, karena keadaan ini dapat mengakibatkan gangguan saraf yang hebat. Dan kita harus perhatikan selalu sikap dan letak penderita sesuai kebutuhan lukanya. Selalu dapat mengetahui keadaan yang diangkutnya tanpa mengganggu perjalanan. Adapun pengangkutan orang luka lain bisa dilakukan dengan kereta api, kapal terbang, kapal atau perahu, dan helikopter. Untuk memindahkan penderita luka-luka ke tempat pengorbanan lebih lanjut, dapat menggunakan alat angkut yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana tempat penderita
terjadi dan jarak ke tempat pengobatan dan perawatan sangat menentukan alat angkutan apa yang digunakan serta alat angkut apa yang akan kita gunakan serta alat angkut apa yang tersedia. Baik, saya kira itu saja. Terima kasih.